bertanda tangan adalah Bapak Sukijo. Di sini juga Bapak Sukijo. Kemudian yang kedua, di sini tanggal diterbitkannya 10 Maret 1980. Di sini juga sama, 10 Maret 1980. Nomor berikutnya di sini 014 garis miring 603. Di sini juga sama, 014 garis miring 603. Fotonya Pak? Yang beda foto jelas. Belakangan ini perbincangan seputar ijazah presiden yang dianggap sebagai ijazah palsu kini mendadak ramai. Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo belakangan ramai diperbincangkan lantaran gugatan yang dilayangkan Bambang Trimulyono pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Gugatan itu terkait dugaan ijazah palsu saat Jokowi mengikuti pemilihan presiden Pilpres pada 2019 lalu. Tudingan serupa pernah muncul pada awal 2019 hingga penyebar hoaks soal ijazah Jokowi sempat ditangkap polisi. Brigjen Dedi Prasetyo, yang ketika itu menjabat Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, mengumumkan penangkapan tersangka atas nama Umar Khalid Harahap. Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto menjelaskan, sekolah itu telah didirikan sejak tanggal 26 November tahun 1975 pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayyip. Kemudian sekolah SMPP, menerima murid angkatan pertama baru tahun 1976. Angkatan pertama itu, termasuk di dalamnya Pak Jokowi, kata Agung. Berita tersebut bisa dilihat di kompas.com tanggal 12 Oktober tahun 2022. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi orang takwa itu adalah punya ciri dia itu pandai menahan amarah, bukan tidak bisa marah, tidak. Wal kadhiminal ghaidha, ada amarah di dalam hatinya yang bergejolak, akan tapi dia pandai meredamnya. Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa di sini adalah orang yang kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Dan ternyata menahan amarah ini, biarpun dia ini adalah sebuah kebaikan prestasi, tapi yang namanya menahan itu bisa saja jebol pada suatu ketika. Dia menahan amarah, bisa saja begitu kuatnya amarah bisa jebol. Maka keluarkan amarah itu dari hati. Keluarkan amarah dari hati. Pastikan jika Anda marah dengan seseorang karena kezalimannya, karena fitnahnya, karena kejahatannya kepada kita, urusan pribadi kita yang diganggu, maka pertama dan utama, wal kadhiminal ghaidha, tahan amarah. Tapi menahan amarah ini bisa saja jebol tadi itu. Maka keluarkan amarah, biar tidak terus menggumpal di dalam hati atau membebani hati Anda. Keluarkan. Cara mengeluarkannya gimana? Kembalikan kepadanya. Wal afina 'anin nasi, kembalikan kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Maafkan dia. Jadi memaafkan itu sebetulnya mengeluarkan amarah dari dalam hati. Ibu sadar suatu ketika di saat marah sama suami, atau seorang suami lagi marah dengan istri, Anda tahan. Cara menahannya diajarkan oleh baginda Nabi, ngambil air wudhu, pindah tempat dan seterusnya. Yang dari berdiri langsung duduk. Kalau Anda marah kepada istri dalam keadaan berdiri, segera duduk. Kalau belum, segera berbaring dan ambil air wudhu setelah itu. Itu baru menahan. Jangan-jangan lihat dia kesel lagi, karena memang bikin kesel dia, banget bikin keselnya, bisa meledak tadi itu. Maka segera buang itu dari hati, keluarkan dalam bentuk wal afina 'anin nasi. Keluarkan afina, aku pastikan dia telah aku maafkan. Aku pastikan dia telah aku maafkan. Dan setelah memaafkan kan dikeluarkan. Tapi kadang dia masih meninggalkan sisa-sisa kekotoran, yang bisa saja ini akan subur kembali.
akar-akarnya itu masih ada, sisa-sisanya masih ada. Biarpun kita keluarkan amarah dengan memaafkan. Jadi memaafkan itu mengeluarkan marah dari dalam hati, kan begitu. Kapan orang memaafkan berarti hilang marahnya, kan mengeluarkan dari dalam hati. Cuman kalau orang hanya sebatas memaafkan saja, kadang sisa-sisa dendam dan amarah yang tersimpan, yang ada di dalam hati akan berkembang kembali. Maka korek, dikuret, dikorek, bersihkan hatimu dari amarah tadi. Setelah dikeluarkan amarahnya, bersihkan hatimu dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dengan memberikan kebaikan dengan orang yang kita marahi. Tuntaslah, karena ini resep dari Allah, maka nggak mungkin tidak. Anda praktekkan. Jika Anda marah kepada seseorang, ambil langkah menahan amarah. Jangan punya reaksi-reaksi negatif. Kemudian Anda pastikan Anda untuk memaafkan dia. Kemudian Anda tambah dengan membagi hadiah kepadanya. Maka katailah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan bagi Anda, istimewa akhlak Anda. Di zahir mata manusia Anda penyabar, bagaimana dicaci kok malah beri hadiah. Biarpun di hati Anda perlu perjuangan, pergolakan tuh. Itulah para kekasih Allah, itulah ahli surga yang disebutkan tadi. Inilah marah. Makanya kami sampaikan tadi, orang soleh, orang baik kadang kalau memberi hadiah jangan dianggap karena itu semata-mata karena kebaikan kita. Bisa saja tadi dia menahan amarah sudah cukup lama dia, karena kita teramat bikin kesel ya.